Jadi makanya ketika rekan-rekan mengecek ketentuan GSB, itu harus dipastikan apakah dia dihitung dari batas lahan ataukah dihitung dari as jalan. Kalau di Jakarta terhitungnya itu dari batas lahan. Halo semuanya, hari ini kita mau membahas topik lainnya terkait ketentuan bangunan, yaitu terkait jarak bebas. Salah satunya adalah GSB, kemudian juga ada GSS, dan nanti kita juga akan memperkenalkan tipe-tipe bangunan di mana ada yang bisa menempel, ada yang harus berjarak, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari GSB. GSB. Apa itu GSB? Mungkin sering terdengar, tapi ada yang kurang mudeng. Apa itu GSB? Garis sempadan bangunan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, building setback. Jadi dalam suatu lahan ada jarak tertentu yang harus ditaati untuk menjaga keselarasan lingkungan perkotaan. Jadi dalam suatu lahan itu ada area yang tidak boleh dibangun. Ini bergantung lagi pada masing-masing lahan. Karena ketentuan mengenai GSB ini berbeda-beda di setiap lahan. Ada yang memang kalau lahannya ini terletak di pusat kota yang padat, bisa saja GSB ini hampir nol. Jadi hampir rapat dengan jalan. Tapi untuk area-area lain yang masih cenderung lebih lapang, sempadan ini bisa saja sangat jauh dari jalan. Jadi areanya bisa jadi bahkan area bangunannya sendiri jauh lebih kecil daripada area yang tidak boleh dibangun. Action. Jadi GSB itu kan menyatakan jarak dari batas lahan kita yang ketemu jalan raya, yang berbatasan dengan jalan raya, ke dinding paling depan bangunan kita. Ya otomatis kalau lahannya itu berada di hook, berarti ya GSB-nya ada dua. Kalau lahannya itu dikelilingi 3 jalanan atau 4 jalanan, ya berarti GSB-nya juga ya, kalau jadi keliling 3 jalanan, GSB-nya 3 jalanan juga gitu. Makanya kalau memiliki coupling di hook, sebetulnya ya ada plus minusnya. Plusnya ya memang exposure-nya dari jalan raya itu kelihatan lebih besar ketimbang kalau coupling tengah. Tapi ya kalau mau dibilang kelemahannya ya memang jadi kepotongnya jadi dua sisi karena GSB itu. Nah, GSB ini macam-macam. Ada yang sampai 10 meter, ada yang 6 meter, ada yang 2 meter, bahkan ada yang 0 meter, alias bangunan itu bisa menempel ke batas lahan. Ini biasanya diatur oleh perencanaan tata ruang di perkotaan. Jadi memang dilihat daerahnya itu, misalnya tadi Wery sudah menyinggung kalau misalnya berada di kawasan yang intensitasnya atau kepadatannya tinggi, ya GSB-nya bisa saja lebih kecil. Atau misalnya kalau coupling itu terletak di jalanan yang besar, itu GSB-nya bisa lebih besar. Karena memang pada prinsipnya semakin besar jalanan di depan lahan kita, GSB-nya itu juga makin besar. Nah, itu memang untuk menjaga supaya secara proporsi ketika orang berjalan di jalanan tersebut itu tidak terlalu terasa seperti terjepit oleh bangunan di kiri kanan jalannya. Nah, untuk beberapa kasus-kasus tertentu ada yang memang memiliki pertimbangan khusus, meskipun misalnya dia berada di jalan raya yang besar, tapi karena ada aspek historis, sejarah dulu perkembangan wilayah tersebut, bisa saja memiliki GSB 0. Misalnya kalau di Jakarta itu di daerah Jalan Hayam Wuruk,
Atau kalau di daerah-daerah lainnya, di kota-kota lainnya seperti Bandung, Semarang, itu banyak kota tuanya yang memiliki GSB itu 0. Jadi memang karena dulu pada saat daerah tersebut mulai berkembang memang sudah demikian pembangunannya, dan itu yang ingin dijaga, dipertahankan untuk menghormati nilai historis dari kawasan tersebut. Tapi ada juga pandangan dari teori perkotaan bahwa sebetulnya GSB itu tidak melulu memiliki aspek positif. Jadi saya ambil contoh begini, terutama kalau misalnya kita berbicara jalan besar gitu ya, di kapling-kapling yang merupakan lahan komersial, bukan rumah tinggal. Dengan adanya GSB itu membuat dari jalur pedestrian menuju ke bangunan itu jadi ada jarak. Misalnya kita bicara bangunan toko atau mall, kan kadang misalnya bangunan perkantoran pun di lantai dasar suka ada pertokoan juga. Nah, dengan adanya GSB itu, orang yang jalan di jalur pedestrian untuk menuju ke bangunan itu jadi berjarak. Jadi ya orang pertama ya dari sisi komersial orang tidak dipermudah untuk mengakses bangunan tersebut. Kedua, jadi semacam berkesan yang diutamakan itu adalah kendaraan, karena kalau kendaraan kan untuk menempuh jalan 10 meter gitu atau 20 meter kan nggak masalah. Tapi kalau orang suruh jalan 20 meter ya memang tidak jauh, tapi itu sudah ya istilahnya harus ada usaha, ada upaya gitu untuk berjalan. Nah, kalau teori perkotaan tersebut itu memang menganggap yang terbaik adalah yang GSB-nya 0, sebisa mungkin 0, sehingga orang dari trotoar, dari jalur pedestrian menuju ke bangunan itu ya cuma tinggal sekali melangkah, benar-benar one step away ya istilahnya, langsung masuk bangunan. Jadi secara komersial bangunannya juga bagus karena orang banyak yang datang. Secara aspek pedestrian di perkotaannya juga dipermudah seperti itu. Mungkin contoh-contohnya kayak ini ya, yang paling terlihat jelas pedestrian yang langsung mengarah ke dalam bangunan itu di daerah pecinan biasanya ya kayak shop house gitu kan, biasanya depannya pasti arcade, trotoarnya tertutup, dari situ langsung masuk dalam. Iya. Ya paling kalau arcade atau arcade memang dia enaknya tuh dari si pedestriannya itu ternaungi oleh lantai 2 si bangunan. Jadi itu sekaligus jadi kanopinya bagi si jalur pedestrian tersebut. Jadi itulah maksudnya GSB 0. GSB 0. Kalau ditarik itu langsung berbatasan dengan jalan. Iya. Si lantai 2-nya bangunan itu. Iya. Si lantai dasarnya itu area publik. Ya benar-benar secara komersial ya sangat mendukung sekali, menguntungkan pemilik. Menguntungkan. Sebetulnya. Ya ini memang di satu sisi kadang ada ya kalau kita bicara aspek security dan lain sebagainya agak bertolak belakang ya dengan pemikiran atau prinsip ini. Ya cuma mungkin kalau menurut saya bagaimana kontrol terhadap ketika orang dari luar bangunan masuk ke dalam bangunan. Dan juga ya selain itu ya kalau GSB itu seakan-akan dibuat sebagai sarana untuk menjaga security dari jalan raya terhadap bangunan, ya pada akhirnya teori itu jadi tidak bisa diterapkan ya, karena selalu pokoknya demi security kendaraan masuk harus dicek dulu segala macem, orang termasuk penumpang di dalamnya baru jalan ke dalam, ya akhirnya ya nanti pada akhirnya semua bangunan ya pasti harus ada GSB-nya. Ya itulah, sebetulnya itulah makanya terkait GSB ini sangat tergantung dengan konteks lokasinya sendiri ya. Ya kalau memang seperti komersial ya pastinya yang ada pedestrian way-nya itu tadi
yang dipermudah pejalan kaki, ya otomatis langsung akses ke dalam lebih gampang. Apa kalau misalnya katakanlah areanya pemukiman begitu, kan sebetulnya memang nggak nyaman ya kalau area publik lalu langsung berbatasan dengan ruang tamu gitu ya. Ya kayak kita harus lihat lagi konteksnya ya, karena juga bangunan komersial ya dari pemilik atau pengelola bangunannya ya karena ingin memastikan aspek keamanan dari bangunan, sehingga sekalipun mereka juga membutuhkan sebetulnya konsumen yang dengan mudahnya bisa langsung masuk ke bangunan dari jalur pedestrian, tapi ya mereka tetap menganggap ya harus ada jarak, yaitu tadi untuk security check dan lain sebagainya. Ya kalau kita bicara security check untuk kendaraan ya jadi ya kembali lagi kepada pemilik bangunan, pengelola bangunan ya bila memang ingin nilai komersialnya lebih naik, secara komersial lebih ramai, lebih tinggi nilainya, ya sebetulnya harus sedekat mungkin bangunan itu diletakkan ke jalanan gitu. Dan sebenarnya memang ya bagaimanapun juga kita nggak bisa pungkiri bahwa kalau kita ya sebagai pejalan kaki berjalan di lingkungan perkotaan gitu ya, benar-benar dari jalur pedestrian bisa langsung masuk bangunan, nggak perlu lewat jalan dulu sekian puluh meter gitu kan lebih nyaman. Biasanya ada di beberapa kota-kota rata-rata di mancanegara ya, itu jadi sepanjang jalur pedestrian itu tuh tidak ada akses masuk kendaraan, full untuk pejalan kaki. Akses masuk kendaraan itu tuh hanya satu akses kecil, mungkin salah satu blok ya, ada di ujung kafling tersebut atau di tengah-tengah suatu blok. Beda dengan kalau misalnya seperti kita lihat kalau di Jakarta gitu, suatu bangunan itu memiliki entrance kendaraan yang besar, drop-off besar gitu. Ada kalau di beberapa kota di mancanegara itu justru kendaraan itu disembunyikan. Jadi benar-benar yang membawa kendaraan pribadi yang masuk ke coupling itu udah langsung masuk ke parkiran, tak dari akses itu dia mungkin naik ke gedung parkir atau ke basement atau di lantai tersebut, tapi itu akses masuknya hanya kecil. Selebihnya itu full untuk akses langsung dari jalur pedestrian kota ke bangunan tersebut. Oke, nah Sebetulnya selain GSB, ada juga nih temennya, namanya GSJ, garis sempadan jalan. Kenapa ada GSB dan GSJ? Karena sebenarnya pada prinsipnya dulu awal mulanya perhitungan GSB maupun GSJ itu semua tuh pokoknya patokannya dari as jalan raya, as jalanan, tengah-tengahnya, senternya. Nah, kalau GSB itu menyatakan berapa sih lebar rencana jalan tersebut, istilah gampangnya begitu. Jadi misalnya memang jalan itu memang misalnya 6 meter atau 8 meter atau berapa. Jadi dari tengah-tengah jalan raya tersebut atau garis tengah jalanan tersebut ditarik ke tepi jalannya tersebut. Nah, itu berapa jaraknya. Kalau GSB menyatakan dari as jalan tersebut ke dinding terdepan dari bangunannya. Gitu. Jadi itu asal muasal istilah GSB dan GSJ. Jadi yang satu menyatakan batas jalannya, yang satu lagi batas bangunannya. Nah, kemudian dalam perkembangannya beberapa daerah membuat suatu sistem GSB sendiri, di mana GSB itu dihitung dari batas couplingnya ke dinding terdepan dari bangunan tersebut. Selain sempadan yang sudah disebut sebelumnya tadi, sebetulnya ada sempadan lain-lain lagi nih. Pertama, masih berhubungan sama bangunan, sempadan samping. Ya, ini bedanya kalau sempadan
GSB itu di depan, ini biasanya di samping. Nggak semua bangunan, nggak semua lahan sebetulnya memiliki ketentuan ini. Tergantung lagi nanti dari tipe bangunannya sendiri, ada deret, ukur, tunggal. Biasanya yang bertipe tunggal itu punya sempadan samping. Lalu ada lagi nih GS. S ini selain samping juga ada juga sempadan sungai. Sungai ini ada jarak tertentu yang harus dikosongkan dari sungai itu sendiri. Alasannya untuk perawatan biasanya, untuk sungainya ini kan tetap perlu ada seperti pengerukan, kemudian ada akses yang perlu akses juga sungainya. Jadi jarak bebas itu ditujukan untuk aktivitas tersebut. Kemudian ada juga sutet yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi terkait radiasi elektromagnet dan lain-lain, dari sutet itu harus ada jarak bebas. Jadi tidak boleh didirikan bangunan di bawahnya. Kemudian yang berkaitan dengan alam juga ada juga untuk bangunan di tepi pantai itu juga harus ada jarak bebas yang dialokasikan, tidak dibangun. Kira-kira seperti itu secara umumnya. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan ada mau membeli lahan di tepi pantai, jangan senang dulu kalau misalnya dapat info bahwa lahannya itu besar. Besarnya ke arah mana? Ke arah sepanjang bibir pantainya atau ke dalam, ke tengah daratan. Kalau misalnya besarnya itu memanjang sepanjang bibir pantai, hati-hati, jangan sampai termakan oleh garis sepadan pantai. Karena lumayan loh, bisa jadi garis sepadan pantai itu bisa ada yang 10 meter, ada yang 30 meter, besar, jauh lebih besar daripada garis sepadan bangunan di perkotaan. Gitu. Jadi jangan sampai punya tanah ke dalamnya 50 meter, tapi karena garis sepadan pantainya 30 meter, jadi yang bisa dibangun hanya 20 meter. Apalagi kalau di belakangnya itu yang ke tengah daratan ada jalan raya juga, jadi kena garis sepadan jalan juga. Gitu. Jadi akhirnya sisanya cuma sedikit. Jadi ini penting untuk diketahui dan rekan-rekan bisa mengecek ke dinas tata ruang di masing-masing daerah atau dinas Cipta Karya atau di PTSP untuk mengetahui lahan tersebut itu memiliki peraturan lahan seperti apa. Jadi ketika ingin membeli lahan tersebut sudah tahu seperti apa potensi yang bisa dibangun di situ. Jadi ketika sudah dibeli ya memang bisa dibangun, jangan sampai beli akhirnya cuma ya masih mending kalau bisa ditanemin ya. Tapi biasanya kalau memang dari rencana awalnya memang untuk dibangun, misalnya jadi hotel atau jadi apapun, ya tentunya pasti kan rekan-rekan ingin memang direalisasikan menjadi hotel ya, bukan bercocok tanam gitu. Nah, ya ini memang terutama ya namanya garis sepadan pantai ya untuk daerah-daerah yang memang di sepanjang bibir pantai. Jadi kalau seperti proyek-proyek misalnya di Bali, Lombok, atau di pulau, itu garis sempadan pantai akan sangat signifikan. Bertolak belakang kalau misalnya proyek di perkotaan, maka GSB yang tadi saya sampaikan yang terkait jarak dari jalan raya itu yang akan lebih mendominasi dalam perencanaan bangunan kita. Jadi misalnya ya, ini saya coba gambarkan. Kita punya, ini ada jalanan, kita punya tanah di sini. Nah, kalau kita bicara garis sempadan jalan, secara gampangnya itu diukur dari tengah jalanan ke tepi jalan, atau ya bisa juga ini diistilahkan sebagai garis property line, karena batas lahan kita di sini. Nah, jadi misalnya nih berapa? 6 meter misalnya.
Ya, ini berarti GSG-nya 6 meter. Nah, kemudian bangunan misalnya di lahan ini ketentuannya yang kita tentunya bisa cek ke instansi terkait. Misalnya dia posisinya di sini. Ini kalau kita cek misalnya, oh ini jaraknya memiliki GSB 10 meter misalnya. Nah, kalau prinsip terdahulu GSB itu dihitung dari as jalan. Jadi 10 meternya itu di sini. Nah, cuma dalam perkembangannya ya seperti tadi saya sampaikan, beberapa daerah menganggap bahwa GSB yang ini GSB dan ini GSG. Dalam perkembangannya beberapa daerah menganggap bahwa GSB itu adalah dihitung dari batas lahan paling depan ke batas di mana dinding terluar bangunan kita maksimum berada. Jadi kalau seperti ini kondisinya berarti dia memiliki GSB-nya 4 meter. Jadi makanya ketika rekan-rekan mengecek ketentuan GSB, itu harus dipastikan apakah dia dihitung dari batas lahan ataukah dihitung dari as jalan. Kalau di Jakarta terhitungnya itu dari batas lahan. Jadi kalau di Jakarta itu sudah jelas bisa dibilang GSB 4 meter, ya 4 meternya itu ini. Gitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain ada beberapa dari pengalaman saya itu yang dihitung dari as jalan, makanya mesti dipastikan. Nah, jadi bangunan kita ya berada di sini. Tidak boleh melebihi dari GSB ini. Maksimal di sini. Yang tadi dia mau di tengah seperti ini ataukah mau lebih besar tuh nanti kan kaitannya dengan KDB ya. Seperti itu. Nah, ini kondisinya jalan tuh hanya berada di depan lahan kita. Kalau misalnya lahan kita berada di hook, saya kita anggap nih pertigaan gitu ya. Lahan kita seperti ini, ya berarti otomatis daerah yang tidak bisa dibangun berarti ada dua, dari sini dan dari sini. Berarti kita bisa membangunnya hanya di sini. Makanya tadi saya sampaikan lahan hook itu ya ada plus minusnya. Secara exposure dari jalan raya dia bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini, tapi kepotong GSB-nya ya di dua sisi. Demikian pula kalau misalnya ada lahan seperti ini jalanan, ya berarti dia kena GSB-nya 3 sisi yang bisa dibangun di sini. Nah, ini contoh kasus lainnya, misalnya kita punya lahan ini seperti ini, dimana dia berada di depan pertigaan, kemudian di belakangnya ini ada sungai. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak hanya terkena garis sempadan dari jalannya, tidak hanya dari jalan sebelah sini, jalan sebelah sini saja, tapi dia juga terkena sempadan dari sungainya. Jadi bangunan yang bisa dibangun dia harus berjarak, dia harus berjarak dari kedua sisi jalan dan juga dari sungainya. Jadi area yang saya arsir inilah area yang bisa dibangun. Tinggal nanti kita mengatur bagaimana konfigurasi KDB-nya, KDH-nya. Jadi di sini ada jarak bebas, sempadan sungai, di sini ada GSB, di sini juga ada GSB. Ini ada bintang kecilnya nih kayaknya. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ini kalau bangunan di lahan sebelahnya dan dia tipenya deret ya. Deret. Nah, jadi ini nggak ada jarak, bisa mepet. Iya.
Jadi kalau seperti ini berarti kemungkinan bangunannya dari tipe deret. Iya. Tapi kalau di sini ternyata bangunan tunggal, ada jaraknya berarti. Betul. Kalau ini tipe couplingnya ini tunggal, artinya dia dengan batas lahan sampingnya juga harus ada jarak. Seperti itu. Sepadan samping itu dia. Iya. Ini harus diketahui. Terlepas dari bagaimana KDB-nya, KDH-nya, layout-nya seperti apa, yang saya arsir inilah area yang bisa dibangun. Nah, kalau misalkan jalan di depannya itu mengalami pelebaran, ada rencana jalan, nah itu masuknya di mana tuh? Nah, ketika kita meminta data rencana kota dari Pemda, itu biasanya yang sudah tercantum di situ adalah rencana jalan. Jadi, sekalipun di lapangan misalnya jalanannya baru segini gitu misalnya. Nah, misalnya jalanannya di lapangan baru segini, ini di lapangan ini rumput, tapi kesannya seperti punya kita nih. Tapi di rencana tata ruang kota sudah dijelas nanti tercantum bahwa kafling kita itu yang ini, bukan yang ini. Seperti itu. Sehingga bila secara de facto di lapangan kondisinya misalnya diukur gitu ya, di lapangan itu di sini, itu nanti statusnya itu di luar kepemilikan lahan kita. Jadi dalam perhitungan GSB, KDB, KLB tetap pengacunya dari yang sini. Ini selama oleh Pemda belum dibangun menjadi pelebaran jalan, ini bisa kita pakai. Tetapi ya dipakainya ya sesuatu yang sifatnya tidak permanen, sewaktu-waktu bisa dibongkar oleh Pemda apabila mau dilaksanakan pelebaran jalan. Jadi paling ya jadi taman atau misalnya parkir seperti itu. Dan ini sangat penting karena dalam menentukan layout dalamnya tentunya akan bisa sangat signifikan bila kita menggunakan batas lahannya ini atau ini. Makanya selalu dalam peta rencana tata ruang di perkotaan itu yang digambarkan adalah kondisi rencananya. Namanya juga rencana, belum tentu di lapangannya sudah terrealisasi begitu, tetapi itu adalah kondisi maksimal yang akan terrealisasi di lapangan, entah dalam waktu dekat, dalam waktu jangka panjang, tapi rencananya kan seperti itu. Kadang ada juga yang yang di lapangannya sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan rencana tersebut. Tapi biasanya memang kebanyakan masih belum terrealisasi, terutama terkait dengan pelebaran jalan. Kalau terkait sungai ya, ini kan kebetulan sungainya mepet dengan lahannya. Kalau ternyata di pinggir sungai ini ada jalan inspeksi, gimana tuh? Nah, sebetulnya untuk jalan inspeksi itu kan sudah masuk dalam bagian dari rencana. Kalau di beberapa daerah tuh dinas tata air ya. Jadi entah jalan inspeksi itu sendiri di luar dari sungainya atau jalan inspeksi itu sendiri sudah termasuk dalam bagian dari badan sungainya, tapi itu hitungannya itu adalah bagian dari sungainya. Jadi perlakuannya berbeda dengan jalan raya di depan lahannya. Kalau untuk jalan inspeksi atau kalau sisi lahan yang menghadap ke sungai, acuan sempadannya adalah dari sungainya. Jadi tidak ada lagi garis sempadan atas jalan inspeksi tersebut. Pokoknya saat kita sudah penuhi sempadan sungai ini, terkait jalan inspeksi yang mau dimanapun itu sudah tidak ada masalah. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung apabila bangunan memiliki GSB 0. Jadi prinsipnya ya kalau kita punya lahan ini misalnya denah jalanannya
kemudian kita punya lahan di sini. Kalau GSB 0 itu kan sebenarnya istilahnya antara GSB dan GSJ itu berhimpit atau berada di satu titik. Jadi kalau GSJ ini, GSB-nya juga di sini. Jadi GSB sama dengan GSJ. Nah, ini kalau memakai prinsip perhitungan dari as jalan ya. Nah, kalau di Jakarta itu berarti di batas lahan kita di sini, berarti bangunan kita bisa dibangun sampai ke sini, sampai di batas lahan ini. Jadi misalnya ini. Nah, kadang ada beberapa daerah di Jakarta maupun di kota lainnya, di mana dari area bangunan ini lantai 2-nya itu boleh memepet sampai ke tepi jalan, tapi lantai 1-nya harus agak mundur, dan itu biasanya diserahkan sebagai sarana sirkulasi publik yang kita kenal dengan istilah arkade. Jadi di lantai bawahnya itu untuk sirkulasi publik. Jadi kalau secara saya gambarkan potongannya, ini biasanya seperti kalau di Kota Tua atau kalau di Jakarta di daerah Hayamuruk, seringkali kita menemukan kondisi seperti ini. Jadi ini secara potongan ya. Nah, jadi area ini di lantai 1 atau lantai dasarnya itu adalah milik publik. Orang bisa bersirkulasi di sini secara bebas. Nah, kepemilikan privatnya itu adalah yang saya arsir ini. Seperti itu. Ini biasanya ditopang oleh tiang karena ini lebarnya lumayan lebar, bisa hampir 2 meter. Gitu. Jadi biasanya pakai tiang. Jadi ini penggambaran untuk bangunan yang dimana GSB-nya 0. Tapi ada juga daerah-daerah yang memang arkade ini tidak disyaratkan atau memang tidak ada di dalam rencana tata ruang di daerah tersebut. Jadi memang ya bangunannya bisa full sampai depan. Jadi memang seluruh bangunan bisa mepet ke batas lahan di depan. Ini biasanya kalau di daerah jalan yang sangat kecil atau memang memiliki perlakuan perencanaan khusus di mana area parkirnya itu kan, kalau seperti ini kan berarti kan tidak ada lahan untuk parkir, karena biasanya kan kalau GSB itu entah untuk rumah atau untuk bangunan komersial kan biasanya GSB kan dimanfaatkan untuk parkir ya, salah satunya ya, selain untuk taman. Nah, kalau GSB-nya berarti kan dia nggak punya lahan parkir, karena bangunan misalnya dipepetkan ke depan berarti area parkirnya tidak ada. Nah, ini kadang ada area tertentu yang memang memiliki perlakuan khusus. Misalnya area parkir itu tidak berada di dalam lahan ini. Yang tadi saya coba gambarkan lagi. Misalnya kita bicara dalam skala yang lebih besar lagi ya. Misalnya ini suatu blok perkotaan. Ini kota-kota seperti New York, Barcelona, Paris, ada daerah-daerah seperti ini. Kalau di Jakarta atau di Indonesia agak langka ya pemandangan atau peta blok perkotaan yang grid seperti ini. Nah, tapi secara prinsipnya begini. Jadi misalnya kita satu blok ini kadang ada satu daerah yang dimana atau satu kota di mana misalnya kita punya kafling di sini. Nah, GSB-nya ini 0, terus kita parkir di mana? Nah, kan di sebelah kita kan ada kafling milik orang lain juga ya. Nah, itu di satu blok ini itu ada celah masuk untuk kendaraan. Nah, di dalamnya ini tuh adalah area parkir. Entah dia gedung parkir atau lapangan atau turun atau dari sini turun ke basement. Tapi dari seluruh muka jalan, blok ini tuh yang dilihat tuh adalah bangunan saja dengan GSB 0 tadi itu, gitu. Jadi secara komersial ini sangat
sangat memiliki potensi komersial yang tinggi ya, karena benar-benar muka bangunan, muka lahan itu full untuk bangunan dan untuk fungsi komersial yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi memang ini tadi yang sempat kita bahas ya, di satu sisi GSB itu untuk menjaga skala ruang, tapi di sisi lain memang kalau misalnya GSB 0 artinya ya lahan itu dimaksimalkan untuk fungsi bangunan yang ada di dalamnya. Action. Oke, pertanyaan lagi. Ini kalau bentuknya seperti ini kan lahannya ini langsung berbatasan dengan jalan. Tapi dalam beberapa kasus ada yang lahan ini terpisah saluran kota dulu baru ketemu jalan. Jadi dari jalan itu ada jembatan penghubung untuk masuk ke lahannya. Nah, kalau kasusnya seperti itu gimana? Jadi misalnya nih, langsung saya gambarin ya. Ya misalnya nih jalanan, terus lahannya di sini. Nah ini ya entah apa kali atau selokan yang besar gitu ya, atau entah berapapun dimensi ini gitu ya. Ini di beberapa daerah kan seperti Petojo atau di Mayoran juga begini. Ya kebetulan memang kita kan ada mengerjakan satu proyek di daerah Kemayoran, bangunan kantor. Itu kondisinya seperti ini. Jadi lahannya itu dari jalan raya, ada saluran air lumayan besar, lebih mirip kali. Nah itu jadinya bangunan-bangunan di sebelah-sebelahnya ya, atau di deretan situ semuanya bikin jembatan gitu. Nah ini jembatan memang otomatis jadi istilahnya tanggungan dari pemilik lahan di situ ya, untuk menghubungkan coupling mereka dengan jalan raya. Nah kalau seperti ini sebetulnya kan kalau tadi kita mengenal istilah GSJ, GSB, kalau misalnya GSJ ada yang dihitung dari as jalan gitu ya. Terus ada lagi tadi prinsip GSB yang sama dihitung dari as jalan. Cuman kalau sebenarnya pada prinsipnya gini, kalau kita dalam perencanaan bangunan sebetulnya yang sangat signifikan kan adalah GSB ya, karena kita mau tahu berapa titik di mana bangunan kita tuh bisa paling maju, maksimum jarak terpendek antara dinding terluar bangunan kita dengan batas lahan tuh di mana. Nah jadi acuannya sebetulnya yang ya dalam perencanaan sebenarnya biasanya orang lebih melihat GSB. Memang kalau GSB ini sebenarnya banyak dilihat dari sisi infrastruktur atau tata ruang perkotaan. Tapi kalau dalam perencanaan bangunan biasanya yang lebih dilihat adalah GSB. Nah antara dia menghitungnya dari as jalan atau mau dari batas lahan, kan kalau seperti ini kan sebetulnya secara sertifikat dan secara ya tata ruang yang diakui adalah batas lahannya tuh ya di sini gitu. Jadi kalau mau dihitung GSB-nya dari sini atau dari batas lahan, itu saja kita ikuti. Karena sebetulnya lebar jalan ini, kemudian lebar saluran air ini kan semuanya ada di rencana tata ruang perkotaan kan. Kalau di cuman beda instansinya saja yang mengurusinya. Kalau jalanan ini kan di bawah wewenang pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum. Kalau untuk saluran air kan di bawah wewenang dinas tata air gitu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya semuanya itu terkoneksi atau semuanya tuh terintegrasi di perencanaan kota ya. Pokoknya dalam rencana dinas atau rencana perkotaan tuh lebar jalannya berapa, lebar saluran airnya berapa. Nanti kalau di lapangan pun belum terbentuk seperti ini, pokoknya nanti akan dibuat seperti ini gitu. Dan itu yang menjadi acuan kita. Dan kembali lagi kalau kita mau menghitung GSB atau merencanakan bangunan pada lahan ini, pokoknya patokan kita adalah ketentuan GSB-nya aja, entah dia dihitung dari batas lahan atau dari as jalan. Itu biasanya itu sama. Kalau di Jakarta biasanya dihitung dari batas lahan ya. Jadi kalau misalnya di sini disebut 8 meter, ya udah pokoknya patokannya di sini aja, bangunan kita di sini. Gitu. Nah, nanti otomatis yang di luarnya ini ya buat taman, buat sirkulasi kendaraan,
Dan otomatis kalau kasus seperti ini yang tadi kita sempat singgung, ya berarti dari pihak pemilik bangunan harus membuka atau membuat akses jembatan untuk menyeberangi saluran air ini. Begitu kira-kira. Sekian pembahasan kita soal sepadan bangunan, setback. Kira-kira jadi nggak cuma manusianya ya, physical distancing-nya, kita bangunan juga untuk menjaga keserasian terhadap lingkungannya perlu ada jarak bebas ini. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan mengenai regulasi lainnya. Stay safe, stay healthy, stay tuned.